Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahmatullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho maunah, dan karena itu kita harus selalu bersyukur pada Allah dan senantiasa bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin rahmatullah, kita lanjutkan paragraf berikutnya di dalam kitab Tajul Arus Mahkota Pengantin dalam rangka kita mempersiapkan diri menuju Allah. Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa anna bihima bi ulmiha fit tariq amin ya rabbal alamin. Fa innahu lamma tajsama Allah an fa'alaka min majlisin tuwabbihu fi nafsaka ala dalik wala tuwabbiha wa anta dhaqika farihun bal wabbiha wa anta mujidun shadiqun mudhirun lil ubusati hazinul qalbi munkasitun dalilun fa in fa'alaika dalikan abadalaka, saya ulang, fa in fa'alika dalik abdalaka Allah bil hazani farahan wa bidhul izzan wa bidhul matinuran wa bil hijabi kasfan. Para salikin Allah, kita telah diajari tadi cepat sadar untuk segera tobat. Caranya mengintrospeksi untuk melakukan sebuah tafakur atas tulul umur. Mengapa tulul umur itu jelek? Ya, tulul umur itu angan-angan panjang. Nanti kalau saya jadi, maka saya akan begini. Kalau sudah jadi begini, 5 tahun berikutnya saya begini. Begitu juga kalau sudah saya dapat ini akan begini. Itu orang yang namanya tulul umur, suka angan-angan, ya, anania. Ya. Karena ini bagi orang yang penyakitnya itu insomnia, malam nggak bisa tidur, ngangen-ngangen. Nggak tidak tidur tapi nggak sholat malam, itu ya, eman-eman banget. Melek bengi jam 2 gur nggih sholat, gur nggih ndelok bal-balan. Tapi nggak sholat dulu, atau setelah itu sholat dulu ya. Ini banyak kan, aku jam 2 bangun delok bal-balan final ya, Italia lawan Inggris. Weh, asik. Tapi nggak sholat. Asik delok bal tapi nggak sholat. Wah, itu bagian dari tulul amal tadi. Nanti sing menang ini, sing ngegolnya ini, waduh, wes kena. Nah, dengan demikian, nah, di dalam sebuah kaidah disebutkan tulul amal ini adalah wa aslu fasadil qalbi tarkul muhasabah lin nafsi wal i'tirari bitulil amal. Asal dari rusaknya hati itu aslinya ya, fasadil qalbi, yang bisa merusak hati kita itu tarkul muhasabah, orang yang tidak mau muhasabah. Jadi kan kita muhasabah kan dari pagi siang kita mau apa, melakukan apa, itu sudah melakukan apa, itu muhasabah. Ya, muhafazatul nafsi, dan
kita tidak memuhasabah, wal istiqraril bidul aman, dan dia selalu tertipu dengan panjangnya angan-angannya, itu merusak. Ya. Ya. Ini bagian dari orang yang kena penyakit analiyah, angan-angan yang panjang. Ma'adul abdul amalu ya illa asya'al amal. Ya, ingat ini dari Imam Hasan Basri mengatakan ma'adul abdul ya amala illa asya'al amal. Tidaklah seorang hamba memanjangkan angan-angan melainkan ia akan merusakkan amal itu. Pasti kalau amal-amal seperti itu pasti nggak ikhlasnya, mesti rusak. Ya, mengapa? Ya, ini penting dibahas di awal agar kita tidak melakukan tulul amal itu, karena orang yang tulul amal menurut Imam Ghazali itu pasti sulit taat pada Allah. Yang kedua, meninggalkan taubat, angel wis. Ini kan kayak di meme itu kan, angel kandana nih. Tidak sholat, tidak gelem, tidak pikir, gelem, tidak tarekah, enggak les, angel, gitu kan? Ya, karena apa? Kira itu selalu diberi angan-angan, yang mengendalikan dirinya itu angan-angan, bukan hatinya. Nah, kalau sudah seperti itu, Imam Ghazali menyebutkan pasti dia itu adalah hubbud dunya. Kalau sudah hubbud dunya, pasti dia adalah mengeraskan hati. Kalau sudah melakukan seperti itu, maka dengan demikian semua amal-amal kita itu menjadi berat. Itu dalam kaitannya dengan Imam Ghazali yang mengatakan negatifnya, jeleknya tulul amal. Apalagi kita tidak mau muhasabatul qalbi, ya, tidak mau muhasabah, tafakur itu. Nah, itu yang pertama yang ingin saya katakan. Mengawali dari paragraf ini, padahal orang yang hubbud dunya itu adalah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah pangkal dari semua kerusakan iman, kerusakan akidah, kerusakan sosial. Orang tidak mempunyai empati, itu karena apa? Karena hubbud dunya. Nah, ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah, jangan seperti itu. Nah, dengan demikian ya Allah mengatakan ya di dalam kitab itu adalah apa? La majlisa ma'allah anfa'alaka minal majlis. Maka dengan demikian disebutkan la majlisa, maka sejumlah majlislah, tidak ada sebuah majlis yang ma'allah, yang kita itu majlis itu hanya bersama Allah, ya anfa' laka minal majlis, kecuali manfaatnya itu kalau kita itu majlis kita itu adalah bermuhasabah, bertaubat, beristighfar, dan memohon ampun dari Allah. Ini yang paling bermanfaat, ya, di dalam sebuah majlis. Tuwabihi fi nafsaka, maka ketika Anda majlis sedang mendekatkan diri Allah, tuwabihu fi nafsika, kamu itu harus mampu dan berani mencela diri. Mencela diri itu bahasa Jawa ini nyeneni. Nyeneni itu apa? Marahin. Kau itu loh, uripmu mulai pagi sampai sore kenapa? Kamu lakukan apa? Loh, kamu tadi kok begitu? Lah itu dimarahin. Itu manfaatnya. Dan itu anfa'nya kalau sebuah majlis dalam hidup kita itu, kalau kita itu apa? Fatwa bihu fi nafsika. Ala dalika, dari semua kesalahan-kesalahan kita itu. Ya. Dan ini penting. Wala tubiha wa anta dhahikun. Kamu tidak ada namanya tawabih. Kamu tidak melaksanakan, kamu tuh introspeksi, marah, nyesel, ngersulo,
ternyuh ya terhadap kejelekan itu, ya wa anta dhahikun. Kalau kamu itu sehari-hari itu bertawa-tawa aja, wa farihun, dan senang-senang, sungguh ngefek ya, bahasa Jawa ya, nggak ngefek, mau gini mau gitu, nyalain orang, nggak ngefek, nggak ada namanya apa, nggak ada impact sama sekali. Saya itu salah, saya itu zalim, saya itu menyakiti orang, itu nggak ada. Itu berarti adalah wala tubamiha. Anda berarti tidak melakukan namanya memarahin diri sendiri. Karena apa? Sehari-hari Anda itu dhahikun farihun, Anda itu tertawa-tawa, hidup tertawa-tawa terus, guyon dari pagi, ya, guyon sampai mati. Kopi sing kental guyon, ya Allah ya Rabbi, malam bengi kopi ngobrol sampai pagi, nggak sholat. Nah, ini maaf ya, boleh minum kopi boleh, tapi sholatnya jangan lupa. Istighfarnya, sholat malamnya jangan lupa. Ini berarti Anda kita itu menyesalnya itu betul-betul. Dhahikun farihun. Nah, kalau kita senang-senang dan kalau kita itu bersenda gurau, kita tertawa, itu berarti kita tidak memarahi diri. Bal ya wabiha wa anta mujidun sedikun. Karena itu sebaliknya, kalau Anda memarahi terhadap diri, tafakur, muhasabah terhadap diri sendiri, maka harus Anda lakukan dengan mujidun sedikun. Jadi kita harus dengan betul-betul bersungguh-sungguh, dan kita bisa lakukan itu dengan sodikun, dengan sodik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ya, saya lanjutkan. Mudhihurun lil mubsati hazin al qalbi munkasirun dalilun. Nah, kalau Anda sedang tafakur, taubat, minta maaf, itu harus mudhirun lil mubsati. Jadi wajahnya itu seharusnya adalah rautnya itu murah. Orang kelihatan sedih dan kelihatan senang kan berbeda. Kalau sedih itu pasti muram, bibirnya dikatupkan, diem, ternyuh, matanya kosong. Tapi kalau orang sehari-hari terbahak-bahak, tertawa, senang, tidak merasa salah, ya itu berarti Anda tidak melakukan muhasabah. Jadi ciri dari orang yang betul-betul ingin fa'in arat taubah, maka jiwanya itu harus murah. Ya, lil mubsati hazinun, ya, fil qalbi, dan hatinya itu adalah sedih. Orang taubat kok senang-senang? Orang lagi doa tertawa-tawa, tidak boleh. Harus terenyuh, mengakui kesalahan, harus betul-betul sedih, nyesel. Senyesal-nyesalnya itu adalah ciri dari orang yang taubat. Hazinun fil qalbi, dengan demikian mungkirun dalilun, dan dengan demikian Anda adalah orang yang bisa susah hatinya, ya, mungkirun dalilun, dan dirinya itu harus merasa hina. Ya Allah, saya terhina. Ya, kira-kira gitulah lagunya Abu Nawas ya. La ilaha tulil firdausi dan seterusnya. Ya Allah, aku itu penuh dosa. Sinten ingkang badhe ngapura selain panjenengan. Kula itu mboten pantes, saya itu tidak pantas di surga ya Allah. Dosa saya banyak, tetapi saya tidak bisa dan tidak mampu di neraka. Nah, ini gayanya Abu Nawas kan? Ya, melipir. Abu Nawas itu orangnya kan tidak suka benturan. Ya, jadi kalau biasanya miring. Ya Allah, saya itu nggak pantas di surga, tetapi saya nggak mampu di neraka. Ya, mohon rahmat pula.
ampuni saya. Lah kalau sudah diampuni yang mlebu surga. Ini kan bahasanya Abu Nawas. Kita juga seperti itu. Kita kalau meminta pada orang tertentu nggak usah, Pak saya mau ini, nggak usah. Ini sudah tanggal 1, berarti anaknya minta ditransfer, kan gitu. Nggak usah ditabrak, itu sudah ngerti. Oke? Jadi dengan demikian mungkisarun dalilun, maka hatinya itu merasa hina. Nah, para sadiqin yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati, fa in fa'alta dzalik, apabila kita sudah melakukan itu sedih, murah, merasa hina, kita merasa kekurangan, kita jadi orang yang zalim, fa'alta dzalik, maka kalau sudah melakukan itu ya abdalakallah, ya maka Allah akan membalasnya. Ya, balas orang yang taubat itu akan dibalas. Kamu dosa tapi besok putih, kamu hitam besok putih, kamu sak gunung dosamu tak ampuni, kecuali orang itu adalah musyrik. Itu aja. Dosamu sak gunung sak lautan ya akan tak ampuni. Ya, maka dengan demikian abdalakallah, maka Allah akan membalasnya apa? Bil hasni faroha. Maka dengan demikian saya akan membalasnya itu adalah susah dengan kegembiraan. Hazni, amul hazni. Jadi ada satu saat Rasulullah kan ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya dan beberapa orang-orang yang dicintai, yang makan dengan amul hazni. Jadi tahun-tahun yang sedih Rasulullah. Tahun-tahun sedih, orang yang sedih itu larinya hanya pada Allah. Kita juga gitu, kalau kita sedih, kita dalam keadaan kekurangan, ya maka larinya harus Allah, bukan dengan cara bersenang-senang di tempat lain seperti sekarang, bukan seperti sekarang. Maaf ya, sekarang itu orang kan larinya ke narkoba. Naudzubillah. Jangan sampai moga-moga anak cucu kita jangan ada yang kena narkoba ya. Ini banyak ya, nggak usah disebut, dalam suasana pandemi sedih larinya narkoba. Larinya itu toreko, larinya itu suluk. Nah, ini bahasa Jawanya, suluk aja, ikut toreko. Itu insya Allah hidupnya tenang. Nah, jangan lari ke dunia itu bahaya. Jadi dengan demikian para salikin bil hasni faroha, kita dalam keadaan sedih ya diganti oleh Allah itu faroha, kita akan senang ya. Wa bidzulil izzah, kita kan sudah merasa hina di hadapan Allah, nangis, gelugu, meneteskan air mata, berzikir, ampun ya Allah, ampun ya Allah, itu kan wa taubatan qoblal maut, itu kan wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini penting. Allahumma hawwin alaina fi syahadatil, ya Allah kuatkan saya ketika saya di dalam sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakitnya bukan main, karena itu beri kekuatan saya. Kalau orang iman itu seperti mengambil satu helai rambut di dalam sebuah tepung serah. Itu apa? Kalau lidah kita setiap saat zikir Allah, 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 keluar nafasnya. Ya, itu berarti namanya adalah wabidzulil izzah. Jadi dari sebuah hina menjadi kemuliaan. Aziz izzah, itu dimuliakan. Padahal kita awalnya merasa hina di hadapan Allah, apa diganti? Wabidzul mati nuron, dan dalam sebuah kegelapan nuron. Karena itu mengapa orang yang zikir, orang yang tarekoh dengan muhasabah, kemudian muraqabah, diawali dulunya adalah mujahadah di Allah, kemudian muraqabah, hasilnya muraqabah itu apa? Musyahadah, menyaksikan kepada Allah. Nah biasanya insya Allah kalau sudah musyahadah, mukasyafah. Nah mukasyafah ini adalah bidul mati nuron, dari sebuah kegelapan menjadi mukasyafah. Jadi
Jadi mukasyafah itu adalah sebuah mukasyafah, mendedahkan dari hati yang gelap menjadi cerah, tenang. Ya, ketemu orang wajahnya tidak muram, ya, good looking, ya, dan dipandang enak, ya, bukan mencurang aja. Nah, itu bahasa mencurang lagi ya. Ini karena apa? Bidul mati nurun. Ini diri kita itu dijauhkan dari sebuah kegelapan, ya, karena kita sudah ikrar, saya arad taubah ya Allah, karena itu kita sudah dibersihkan kembali, mengganti dari dolim kepada nur penuh dengan cahaya. Dan para salikin setelah itu wabil hijabi kasfan, ya, kemudian terhijabmu adalah dibukakan, kasfan, didedahkan. Hatimu yang kaku, hatimu yang keras dilembutkan. Doa-doamu yang sulit dikabulkan, dikabulkan. Karena itu doanya kan, Allahumma inni a'udzu min qalbil yaqsa wa min amalin yanfa wa min du'ai la yasma wa la yastajab. Orang kalau sudah bidul mati nuron wa bil hijabi kasfan, insyaallah doa-doanya dikabulkan. Karena apa? Allah telah membukakan kasfan. Hijabnya dibukakan dengan kasfan, dengan mendedahkan, mukasyafah. Karena itu ya Allah, saya berlindung darimu dari doa yang tidak engkau dengar dan engkau tidak kabulkan. Nah, itu doa-doanya orang di dalam thariqah. Ini nafsi dan dari nafsu-nafsu yang tak terkendali. Ini doa-doa dari kita. Para salikin rahimahullah, apa yang kita lakukan seperti hal itu, ya, dalam hal istighfar, Rasulullah istighfar minimal 70 kali, kita melakukan tafakur, muhasabah, dan kita bersemangat, berniat yang kuat untuk arad taubah. Ingin menunjukkan bahwa setiap hari itu kita harus berupaya membersihkan diri. Kuncinya dua aja, tazkiyatun nafs, bersihkan diri kita, nafsu-nafsu kita. Wa tasfiyatul qalbi, dan kita beningkan mata hati. Kalau kita mampu tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, insyaallah ini tadi ya bil hasni faroha, susah menjadi gembira, wabidul i'zam, dari merasa hina menjadi dimuliakan, wabidul mati nuron, dari sebuah kegelapan cahayanya akan datang, dari rezeki yang tertutup-tutup itu, maaf ya, banyak yang rezekinya tertutup kan. Nah, ini mungkin dosa kita terlalu banyak. Dumong ini lah dikabulkan, ya. Upaya ini, usaha ini rugi terus, golek pekerjaan nggak dapat, lakukan ini, insya Allah. Laksanakan sholat taubat. Karena ini loh, ini seperti yang ini pasti, karena ini janjinya Allah. Kalau sudah kita bersih, maka kita bidul i'zam, dari kita merasa hina akan menjadi bahagia, doa kita, kepentingan umuran dunia kita diberikan. Karena itu ya, kita harus berdoa. Seorang mursyid harus mendoakan murid-muridnya setiap saat. Ya, taqabbalna hajatina wa hajatikum minal murid kulluhum, ya, min umurid dunia wal akhirah, ya, urusan-urusan dunia dan akhirat itu didoakan oleh mursyidnya birridailah, dengan ridha Allah, wa bisyafa'ati Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah, wa bil karomati auliyatin naqsyabandiyah, dan didoakan karomahnya dari ulama-ulama Naqsyabandiyah sebelumnya. Itu enaknya kalau kita jamaah. Nah, dengan demikian wabil hijabi kasfan, urusan-urusan kita yang tertutup dibukakan. Oh, itu diurai. Rezeki yang belum datang dibukakan. Tahu-tahu orang nawarin pekerjaan, tahu-tahu mengajak, tahu-tahu. Ini cara untuk kita bisa sukses. Dan syaratnya apa? Syaratnya 3. Istighfar, ya, tafakur, dan yang ketiga adalah taubat, sholat.
Orang sekali lagi, orang yang lagi suluk dan orang yang insya Allah sudah thariqah, setiap malam insya Allah mudah-mudah memudahkan sholat Allah selain sholat tahajud dan banyak. Demikian para salihin, semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahi semua amal kita dan ngaji kita pada pagi hari khususnya. Dan dengan demikian moga-moga hidup kita maslahah fid dini wa dunya wa akhirah. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.